Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Bayanudin dari kelas 20B. NPM saya 202191046. Jadi di sini saya akan eh, menjelaskan atau menyebutkan visi misi Universitas Siliwangi, kemudian fakultas, kemudian jurusan Pendidikan Jasmani. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan sejarah dan manfaat dari olahraga renang. Untuk visi misi Universitas Siliwangi yaitu menjadikan perguruan tinggi yang tangguh dan menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022 ini. Kemudian misi Universitas Siliwangi yang pertama menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Kemudian yang kedua melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemudian visi fakultas, visi FKIP Universitas Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022 ini. Kemudian misi dari FKIP fakultas yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan kebugaran yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi dan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian visi dari jurusan Pendidikan Jasmani yaitu menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022 ini. Kemudian misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Kemudian yang kedua, mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan mengembangkan pengabdian masyarakat yang menerima yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Kemudian di sini saya akan menceritakan sejarah renang yang ada di dunia. Olahraga renang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Matthew Webb. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Bukti arkeologisnya dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktekkan sejak 2500 Masehi sebelum Masehi di Mesir dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi.
Secara internasional, renang kompetitif menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam modern Olimpiade dari awal pada tahun 1896 sebelum pembentukan FINA. Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900, misalnya ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Perancis, lomba lari rintangan 200 meter melibatkan memanjat tiang dan barisan perahu dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut hilang setelah FINA mengambil alih di bawah peraturan FINA, baik untuk Olimpiade dan kompetisi dunia lainnya. Panjang lomba semakin diukur dalam meter. Banyak negara pernah mendominasi Olimpiade dan kompetisi dunia, termasuk Hungaria, Denmark, Australia, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Kemudian sejarah renang di Indonesia. Olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904. Namun pada kala itu hanya dikenal oleh orang-orang kulit putih atau bangsa Belanda dan orang-orang beredar saja. Kemudian olahraga renang mulai berkembang seiring dibentuknya perkumpulan renang Bandung Jembol alias Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Kemudian perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan, diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti Aspia, Mulo, dan Quesco. Umumnya, olahraga renang sebelum kemerdekaan kita hanya dilakukan oleh orang kulit putih dengan teknik canggih, bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa sungai atau danau tanpa teknik yang tepat. Namun perkembangan renang pada zaman masyarakat Jepang berpeluang lebih besar untuk menjajah. Kemudian pada Maret tahun 1951, setelah membentuk PBSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia di Jakarta, yang diketuai pertamanya oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Kemudian renang maju pesat diterima menjadi anggota Polri PBSI yang kemudian diubah menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Kemudian PBSI diterima pada tahun 1952 menjadi anggota FINA dan IOC pada Olimpiade Helsinki pada tahun 1952 di Indonesia telah mengirimkan sebuah perenang maksudnya, maaf. Kemudian seiring berjalannya waktu, Organisasi Renang Nasional Indonesia didirikan. Inisiatornya adalah Purwo Sudarmo. Ia mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Maret 1952 dengan tujuan membawahi organisasi-organisasi di bawah dan para atlet. Kemudian PRSI memiliki peran untuk membina dan melatih atlet baik di tingkat daerah maupun nasional. Tak hanya itu, PRSI juga memberikan pelatih bagi wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Kemudian tahun 1959 PBSI berubah menjadi PRSI, Persatuan Pusat Indonesia, dan berkembang hingga saat ini. Kemudian manfaat dari olahraga renang bagi tubuh. Umumnya, olahraga renang diketahui dapat membantu badan jadi semakin tinggi. Namun, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari olahraga renang. Berikut ini adalah manfaat dari olahraga renang yang harus semuanya ketahui. Kemudian yang pertama, meningkatkan massa otot. Sebuah penelitian menyebutkan seorang yang rutin melakukan olahraga renang mengalami peningkatan pada massa ototnya. Hal itu terjadi lantaran dalam olahraga renang seluruh anggota tubuh turut bergerak. Akibatnya,
otot menjadi lebih kuat serta daya tahan tubuh akan meningkat. Kemudian yang kedua, baik untuk kesehatan sistem kardiovaskular. Olahraga renang dapat membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Bagian tubuh yang termasuk dalam sistem kardiovaskular adalah jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah. Dengan demikian, olahraga renang dapat membantu menyeimbangkan tekanan darah yang mengontrol gula darah dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, membantu mengelola stres. Sudah hal umum, olahraga dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Hal ini juga menjadi salah satu manfaat yang bisa didapatkan ketika berolahraga renang. Olahraga renang akan membantu tubuh menjadi lebih rileks dan bebas dari stres. Penelitian yang pernah dilakukan dari Taiwan juga membuktikan bahwa dari 101 orang, sebanyak 36 orang melaporkan stres yang mereka alami hilang. Kemudian yang keempat, membantu mengurangi keparahan penyakit asma. Olahraga renang akan mengajarkan Anda teknik pernapasan yang baik. Hal tersebut akan membantu mengembangkan kapasitas paru-paru dan mengendalikan sistem pernapasan. Manfaat yang satu ini baik bagi mereka yang memiliki penyakit asma, tetapi sangat tidak disarankan untuk yang penyakit asmanya sedang dalam kondisi tidak terkontrol, karena dapat menjadi sangat berbahaya. Untuk itu, sebelum melakukan olahraga renang, bagi Anda yang memiliki penyakit asma, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik. Bagi orang yang mengalami insomnia atau susah tidur di malam hari, olahraga renang menjadi pilihan olahraga yang baik untuk dapat mengatasi insomnia. Sebabnya, penelitian menunjukkan bahwa rutin berolahraga renang dapat meningkatkan kualitas tidur. Kemudian yang keenam, membakar kalori dengan cepat. Olahraga renang adalah pilihan terbaik untuk membakar kalori. Kalori yang terbakar setiap orang berbeda-beda, tergantung pada intensitas, durasi, dan tubuh masing-masing orang. Ada ahli yang mengatakan bahwa kalori yang terbakar ketika olahraga renang hampir sama dengan olahraga dari lari dan bersepeda untuk periode waktu yang sama. Kemudian yang ketujuh, cocok untuk orang yang mengalami cedera, radang sendi, dan kondisi lainnya. Dilansir dari Healthline, olahraga renang dapat membantu mengurangi sebagian rasa sakit atau nyeri yang timbul akibat cedera. Ketika berenang, air akan membantu menopang beban tubuh. Hal tersebut akan membuat sendi dan tulang Anda tidak bekerja terlalu berat. Selain itu, renang juga membuat sendi menjadi lebih fleksibel atau terhindar dari kekakuan sendi. Tapi sebelumnya, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter. Kemudian yang kedelapan, menurunkan kolesterol dalam tubuh. Bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, olahraga renang dapat memberikan manfaat tersebut. Olahraga renang akan membantu Anda menurunkan kolesterol jahat LDL dan akan membantu meningkatkan kolesterol baik HDL dalam tubuh. Olahraga renang tidak seperti olahraga lainnya yang memiliki banyak risiko cedera. Olahraga renang juga tidak dibatasi usia sehingga dapat dilakukan oleh semua orang. Selain itu, dalam olahraga renang, semua anggota tubuh turut bergerak sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.